dibilang pelakor sama aku lah, iya nggak sih? Maksud tuh nggak logika. Maksud tuh terus aja aku dicecar pelakor lah. Cowoknya sama gua enggak gitu. Kan ini terus-terusan aku dicecar kayak gitu. Aku nggak suka lah nyawer semua orang. Cuman kalau mungkin ke aku beda aja gitu. Juga sebenarnya bukan aku aja, cuman memang mungkin ke aku beda caranya dan mungkin lebih spesial kayak gitu. Berarti semua maksudnya disawer ya sama dia? Semuanya dia itu nggak, maksudnya kalau ketemu aja, kalau kita ketemu tuh banyakan dan semua orang dikasih uang sama dia, bukan aku aja gitu. Show di mana dia tuh sudah nyamperin. Contohnya di mana teh kalau saya tahu? Pertama kali dia nyusul aku tuh aku nggak bales chat dia sama WA aku. Tiba-tiba dia nyamperin di Bali. Dan aku itu abis dinner sama cowok lain. Maksudnya aku dulu kan lagi deket sama bule. Aku abis dinner sama dia disusul. Nggak deg-degan gimana nggak? Kayaknya 2 minggu ini deh aku tahu. 2 minggu ini. Lewat apa? Lewat chat kah, DM kah, dari Lewat DM. lewat DM? Cuman aku tuh waktu itu bilangnya nggak tahu, bukan aku nggak tahu kok Apek itu. Aku nggak tahu apa-apa maksudnya tuh bentar aku kan langsung nyerang cowoknya, maksudnya dikelirin dong. Ini apa maksudnya? Kena lah. Aku yang diserang, harusnya di sana dulu lah, maksudnya ditanya cowoknya dulu. Pacar lah. Gimana ya? Itu sih lebih ke ide kok Apek semua. Karena dia yang lebih dewasa, kata dia, ya daripada disembunyi-sembunyiin lah. Memang adanya kita berdua, ya gimana lagi, memang kita berdua kayak gitu ya. Maksud tuh biar orang nggak shock juga nantinya. Jadi aku kasih dari sekarang kayak ini aku emang sama Ko Apek, takutnya tiba-tiba mungkin aku nggak tahu ya, suatu saat nanti ada perayaan pernikahan bla bla bla, tiba-tiba kaget, wah kaget. Jadi kan maksud tuh netizen sama nggak kaget gitu lah, nilai sendiri aja gitu. Pak, maksudnya tuh mungkin suatu saat nanti Ko Apeknya bisa ngobrol sendiri ke media. Kalau saat ini dia nggak mau, pusing otaknya dia. Karena kalau aku mau jelasin juga kan aku tahu nakalnya Ko Apek, tahu ngedeketin aku kayak gimana. Apapun yang aku omongin kan orang-orang nggak percaya sama aku. Kalau menurut aku tunggu Ko Apek speak up aja gitu. Sempet deket dulu, sempet hilang, jadian lagi gitu loh. Ya pas YouTube naik lah itu. Tapi ada negosiasi dulu, negosiasi ini mau diupload atau enggak nih kayak gitu. Karena kan aku biasanya tuh show nge-DJ aja kan yang aku upload tuh kalau lagi show, lagi tour. Terus dia itu sempet kayak ayo dong bikin vlog gitu yang mobil balap aku gitu kan. Aku kayak siapaan sih mobil balap. Terus memang dikontenin sama videografer aku. Terus ini diupload enggak nih, dikontenin kayak gini, kata aku gitu kan. Terus katanya upload lah. Terus kita negosiasi gimana nih caranya. Ini pasti netizen bakal gaduh lagi nih gitu. Awalnya itu curiga di kayak TikTok gitu lah ya. Di TikTok itu mereka sering lab bareng, kayak sawer-saweran gitu. Mau curiga mau apa kayak nggak ada bukti gitu. Ketahuan itu mereka lagi di Bali. Suami bilang ke Manado, tapi ternyata pas dicek pos atau apa di Bali. Tanggal 2 September itu wanita itu kan ke Jambi. Ada acara di Jambi dan tanggal 2 itu suami aku nggak pulang ke rumah. Alasannya tertidur di kayak tempat teman atau apa gitu ya kan. Terus aku ribut dong. Ribut dalam arti kata ya udah deh kita pisah aja deh, kayak gini bohong terus kamunya ya kan. Pas aku ajakin pisah tanggal 10 itu aku bilang sama suami, ya udah deh kamu keluar rumah. Aku yang keluar atau kamu yang keluar? Ya udah deh aku, kata suamiku. Kita nggak ada masalah saat itu. Dari bulan 1 sampai bulan 5 itu nggak ada masalah. Oke-oke aja rumah tangga kita. Tapi tiba-tiba Beliau datang dengan kayak hiburan-hiburan sampai akhirnya mereka tuh kayak ada hubungan spesial itu di bulan 6. Aku melihat si DC itu nelpon suamiku. Dia udah tahu dari awal. Waktu dia live di TikTok itu dia sering ngomong, nggak mungkin guys aku suka sama Ko Apek sedangkan Ko Apek itu punya anak istri. Apalagi sampai umroh ya, itu tuh hal yang besar lah ya. Orang tua aja kemungkinan nggak umroh karena kondisi susah ekonomi atau apa ya kan, sedangkan dia umroh bersama wanita ketiga. Yang bikin sakit hati tuh yang pasti kalau dia umroh sama keluarganya aku nggak sakit, itu hak dia. Tapi sama wanita ini nggak ada ngaruhnya dalam rumah tangga kami, nggak ada perannya. Itulah lebih dari apa? Lebih aku udah siap baju syar'i semua udah siap.
Iya, iya sama aku. Iya, dari temannya, ada temannya yang dari Kalimantan, sama di Jambi juga ngirim video. Yuk, yang sabar ya, ngirim video lagi di bandara. Oh iya, aku bilang. Sebenarnya aku nggak tahu loh dia pergi umroh bareng-bareng. Aku kira dia tuh cuman nyenangin DC sama keluarganya karena masalah ini kan mungkin pusing lah keluarganya kan. Aku kira dia sebatas nyenangin, dia nggak ikut. Tapi ternyata dia belak-belakan. Suami aku tetap pulang saat itu karena kita kan udah mau pisah waktu itu. Jadi dia berharap aku cabut gugatan dan aku lihat ekspresi si DC ini saat live, dia tidak merasa bersalah ataupun merasa si suami ini dia itu kayak ngobrol gitu di live itu ngomongin laki aku terus gitu. Dia tuh kayak mana sih, kayak bercerita seolah-olah dia tuh berhubungan dekat sama lakiku. Jadi aku bilang sama lakiku, kalian ini ada hubungan apa sih sampai kok kayak nggak bisa udah dimaki-maki ya kan, udah di DM, udah di apa, tapi kayak nggak bisa pisah gitu. Apakah eluh yang nahan DC untuk tidak pergi? Apakah kalian sudah ada perjanjian atau apa? Aku kan nggak tahu. Dan akhirnya suami ngomong, ya kayak mana ya Mi, aku tuh udah nikah siri sama dia. Arti kata kayak kita loh yang nemenin dia dari susah ya kan, dari dia nggak punya apa-apa, dari benar-benar dari nol, ngekos bareng ya kan, sampai nggak punya motor, nggak punya mobil, benar-benar dari nol. Lahiran anak aja kita susah mau bayar yang kayak mana ya kan. Kalau dibilangnya sekarang keluarganya kaya, keluarganya banyak uang, keluarganya nggak pernah bantu kita. Sampai bilang loh sama suami aku, kamu tuh bersyukur punya istri kayak Ayu, kamu susah Ayu bisa cari uang gitu. Sedihnya tuh di saat dia di puncak kesuksesan kayak gini, malah dia nikah siri itu. Ya namanya juga cinta lah, susah lah, itu beneran cinta guys. Enggak pemirsa ya, hidup tuh tidak pernah ada yang tahu. Ini bukan keinginan aku banget gitu, tapi ini terjadi aja seperti itu. Dan memang Koapeknya memang ya seringnya sama aku gitu, dan dia tuh kalau pergi kemana-mana dia tuh ngikut aja dia itu kayak gitu. Jadi susah lepasnya, jadi lama-lama lepas sih kalau cewek digituin baper gitu. Malah aku ke cowok yang sekarang ngasih hadiah, jamnya aja seharga mobil yang aku kasih gitu. Aku tuh kayak gini, jalanin aja gitu. Kayak aku nggak tahu kalau ya aku tuh kayak dopingan aku doa gitu loh. Kalau misalkan ya Allah ini gimana ya, maksudnya hubungan aku sama dia, kalau memang jodoh didekatkan, kalau memang tidak jodoh dijauhkan gitu. Aku selalu doa seperti itu, tapi aku nggak tahu kenapa jadi deket-deket terus, gimana dong, bingung ya. Effortnya memang parah, dia itu nekat, dia tuh banyak hal lah, maksudnya tuh yang tadinya aku tuh nggak mau banget, sampai yang awal-awal aku PDKT, dia PDKT sama aku tuh kayak pada ketawa, teteh ke waktu itu nggak mau, ya gimana tuh dikejar terus. Tapi kan semua orang tuh kayak itu tidak menerima cerita hidup orang karena memang terjadi begitu saja gitu kan. Sebenarnya deketnya udah lumayan lama, jadi memang Koapek tuh membawa anak-anaknya buat deket sama aku. Jadi kayak memang disuruh panggil mami kayak gitu-gitu. Tapi kalau aku sih emang suka anak kecil, jadi pas main sama Feli sama aku manggilnya adek sama kakak kan, seru-seru aja. Jadi mungkin nggak tahu dia tuh kayak merasa aku temen juga, jadi kayak main lari-lari, main bercandaan gitu, kayak berenang bareng, jadinya lucu. Merekanya tuh anak-anaknya tuh gampang deket, jadi akunya langsung welcome gitu, jadi tiba-tiba jadi nyambung aja. Jadi pernah aku tuh lagi sakit, masuk angin, lagi dipijitin, terus langsung dibawa anak-anak, langsung dikenalin gitu. Aku tuh sebenarnya kayak deg-degan, nggak siap kan, cuman kayak aku tuh lambat laun atau mau aku tunda-tunda bertemu anak-anak juga pasti bertemu gitu. Jadi mendingan aku siapin aja sekarang, langsung ketemu gitu. Deg-degan kayak mau ketemu pacar baru gitu loh. Kayak deg-degan banget, kayak aduh deg-degannya kayak mau ketemu gebetan baru, deg-degan banget karena nervous. Aku takutnya nggak diterima atau gimana kayak gitu. Ternyata enggak. Jadi ya akunya seneng main, anak-anak seneng main, jadinya tuh seru banget. Dan
Malah mereka tuh beli mainan di Jakarta banyak banget ditaruh di rumah aku. Katanya nanti kalau ke Jakarta aku main lagi di rumah mami gitu. Maksud tuh biar dia nggak broken home, biar dia merasa tetap kasih sayangnya full gitu. Karena kok Apek itu sayang anak banget. Jadi biar dia nggak kekurangan kasih sayang. Jadi maksudnya jangan dipermasalahin, jangan ribut gitu. Karena demi anak-anak kan gitu. Ya kita lihat aja ya. Aku sih maunya, maksud aku tuh kalau memang jodoh tuh udahlah capek pacaran tuh. Maksudnya kalau memang satu, aku tuh kayak gini loh menilai cowok kalau dibilang dia setia sama aku atau enggak kan aku ngelihat dulu. Aku tuh kayak ngelihat dulu dia tuh setia nggak sih sama aku, karena kan kalau buat dini banget kalau bilang dia tuh cintanya aku, setianya aku tuh sebenarnya terlalu dini gitu. Cuman di sini itu memang ada project bisnis yang memang nilainya lumayan fantastis dan lumayan menguras otak juga kayak gitu. Jadi dia yang menjalaninya, tapi aku ada kontribusi dan kita kayak kerjasama dalam bisnis itu. Dan di situ bukan aku, oh Dinar enak ya, disangka orang tuh aku cuman mungkin ya kayak nerima uang disangkanya kan. Enggak, aku tuh ikut berkontribusi secara pemikiran juga di sana. Kayak ada beberapa klien yang aku kenalin. Jadi kayak gini loh, klien yang lamanya Apek itu ditinggalin. Jadi sekarang tuh kliennya itu rata-rata mayoritas dari aku gitu. Jadi karena yang dulu tuh partner bisnis dia tuh kayak nipuin dia gitu loh, kayak kerjasamanya nggak bagus lah gitu. Terus kalau sekarang tuh kliennya itu dari aku, tapi aku kenalin yang memang menurut aku ini usahanya memang lagi berjalan, kita berjalan. Jadi sama-sama ini tuh kayak fresh money semua. Jadi uangnya tuh nyata. Kalau yang dulu tuh kayak ini ada utang di sini misalkan 10 miliar gini-gini, tapi uang itu memang nggak ada. Kayak si orang itu tuh nggak ada uang gitu loh. Tapi dia punya utang gitu. Jadi bingung lah, mapal batu bara. Kapal sama batu bara ya. Saat ini sih kita sama-sama menjalanin bisnis, sama-sama aku mintanya dihargain juga pekerjaan aku gitu, walaupun dia pengusaha tapi entertain aku jangan diilangin. Jadi maunya dia itu aku nggak boleh nge-DJ, nggak boleh nge-DJ sama nggak boleh syuting, karena kan suka banyak cowok-cowok. Kalau di dunia DJ itu banyak pengusaha juga yang ngedeketin. Kalau dunia acting kan maksudnya banyak cowok-cowok ganteng gitulah, brondong-brondong, dia nggak suka kayak gitu. Tapi aku sih jelasin ke dia kalau kesetiaan aku tuh nggak usah diragukan kayak gitu. Tapi aku masih pengen bekerja di dunia entertain kayak gitu. Sebenarnya sih aku lebih nggak percaya ya kan, nggak percaya sama dia karena aku tuh pengalaman aku tuh takut cinta itu nggak selamanya gitu. Cuman aku mau dihargain aja pekerjaan aku tetap bekerja gitu. Dia dengan bisnis dia, aku dengan pekerjaan aku gitu. Nggak mau tiba-tiba gara-gara sama pacaran sama pengusaha aku dari entertain vakum, enggak juga, nggak mau gitu. Jadi aku minta baik-baik lah ke dia. Jadi aku hargain dia sebagai laki-laki, tapi mintanya dengan halus gitu. Mintanya halus kayak aku masih pengen nge-DJ, aku masih pengen ngambil jadwal syuting gitu. Iyalah pastinya untuk anak-anak, siapa lagi, kalau aku mah gampang. Yang penting anak-anak bisa tetap dekat jaraknya sama aku, karena kan nanti insya Allah rencananya mau punya butik dekat sini, depan sini ada ruko gitu. Nah aku cari-cari rumah tinggal yang sekiranya nanti anak-anak bisa ada tempat untuk inilah, bukan transit kali ya gitu di sini. Jadi daripada aku harus open room kamar hotel, itu kan jauh lebih besar biayanya ya kalau diakumulasikan selama berapa tahun. Mendingan uangnya dipakai buat investasi beli rumah sekalian gitu, secara jangka panjangnya kan lebih menguntungkan. Anak-anak sih belum pernah aku ajak ke sini. Ini kan baru serah terima, jadi setelah serah terima ini aku akan ngajak anak ke sini. Jadi biar mereka juga bisa lihat, bisa nanti ada tempat cobain. bermain anak-anak juga di sini. Iya. Kunci. Ya. Ini living roomnya, terus di sini juga ada dapur bersih. Konsepnya masih sama semua, satu konsep Scandinavian rustic. Ada open air space, di sini ada tempat duduk, ini bisa buat santai-santai atau mau sekedar sunbathing, mau jemuran juga bisa. Di belakang sana aku sengaja pasang ayunan supaya bisa santai-santai juga. Jadi kalau misalkan dapur kotor ini fungsinya kalau misalnya kita pengen masak yang lebih heboh lagi, mau eksperimen lagi, ini bisa di sini. Nah ini silakan
masuk. Ya, masuk Mbak. Ini kamar anak-anak. Kamarnya sengaja aku bikin model ranjangnya bunker bed supaya di bagian bawah ini bisa lebih maksimal untuk anak-anak belajar. Bagian atas ini ranjang bisa untuk stala istirahat. Ini untuk kamar utamanya, desainnya kayak gini. Ada meja rias, ada kamar, ada ruang ini pakaian ya, tempat ada lemari pakaian, dan model ranjangnya ini bisa untuk di slide ke dalam, jadi supaya space ruangan bisa lebih maksimal ya, supaya lebih lega gitu. Sudah dilengkapi dengan kamar mandi. Assalamualaikum. Sekarang aku lagi pengen kasih tahu ke kalian kegiatan aku. Misalnya lagi nggak ada kegiatan syuting atau apapun, aku sekarang ada di sini nih di Bubes Manan. Oke, yang penasaran ikutin terus. Masuk. Nah ini kenalin, ini kembaran aku. Jadi buat kalian yang jajan di Bube, kalian bisa banget foto bareng aku. Gimana kalau misalnya hari ini aku traktir kalian es krim cone. Jadi aku bikinin kalian es krim cone. Kalian request nggak rasa apa? Mau yang vanilla, coklat, apa bubble gum? Kita punya 3 varian. Cepet banget tuh. Udah andal ya. Ini mahakarya. Nah ini aku buatin khusus ini untuk kamu nih. Segini aja. Lebihnya buat kalian. Ini buat kamu. Karamel Biscoff boba. Manusia bisa berusaha, tapi ada Allah yang merencanakan. Ya nggak ada salahnya lah kita ikhtiar. Ya mungkin karena sejauh perjalanan hidup aku ini pasti ada aja gitu ujiannya dari Allah. Jadi karena sudah mengalami ujian bertubi-tubi gitu, jadi dan alhamdulillah Allah selalu ngasih petunjuk gitu dari arah yang nggak kita duga-duga gitu. Kalau untuk move on sih aku rasa tanpa pindah rumah pun emang udah move on ya, insya Allah gitu. Karena apa ya, siap nggak siap memang kita harus move on karena hidup itu jalan terus. Iya justru itu kita mesti sama-sama kan, kalau untuk mesti bareng. Ya gimana kalau cuma ada saya doang? Masa cuma kalian etiket baik itu kan harus dari kedua belah pihak. Harapannya ya teman-teman media atau netizen bisa bantu lah mungkin untuk pihak Virgon untuk apa ya, mau berbesar hati lah. Ya mau seperti apa lagi, karena beliau itu kan kepala keluarga, tulang punggung. Saat itu aku belum ada penghasilan, aku masih pakai cadar, ibu rumah tangga. Aku harus pikirin bayar tagihan yang berjalan, sedangkan dia pergi, bukan duduk bareng untuk klarifikasi, tapi dia malah pergi ngilang. Dan aku tanya ke orang-orang circle-nya dia, Melindungi semuanya nutupin keberadaan dia. Aku gak nyangka gitu orang-orang yang aku kenal dekat selama ini, aku percaya selama ini, aku harap bisa untuk menengahi kita, kok malah menutupi. Bukankah itu bagian dari persekongkolan terhadap tindak kejahatan? Seperti yang sudah kalian tahu kan, aku punya urusan hektik banget ya. Jadi ya mungkin ya kita sama-sama berdoa aja, mudah-mudahan masalah-masalah yang terjadi bisa segera selesai. Jadi aku juga bisa dengan leluasa ngajak anak-anak pergi jalan-jalan ke luar negeri gitu. Aku rasa di balik setiap ujian yang Allah kasih, dan setiap orang pasti punya ujian masing-masing sesuai dengan levelnya masing-masing ya. Aku yakin setiap ujian itu pasti Allah berikan penghiburan sih di setiap ujian kita. Tinggal itu balik lagi ke kita, gimana pinter-pinternya kita aja untuk bisa melihat setiap kebaikan dan nikmat yang udah Allah kasih gitu.